Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 23 Maret 2024 dengan judul kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yohanes 9 ayat yang keempat. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan memiliki tujuan dalam mengirimkan cobaan kepada anak-anak-Nya. Dia tidak pernah memimpin mereka selain daripada mereka memilih untuk dipimpin jika mereka dapat melihat akhir dari awal dan memahami kemuliaan tujuan yang mereka akan capai. Dia mendisiplin mereka untuk membuat mereka rendah hati, untuk memimpin mereka melalui pencobaan dan penderitaan, untuk melihat kelemahan mereka dan untuk mendekat kepadanya. Saat mereka berseru kepadanya meminta tolong, Dia menjawab, "Ini aku." Orang Kristen adalah permata Kristus. Mereka harus bersinar terang baginya, memancarkan terang keindahannya. Kilau mereka tergantung pada pemolesan yang mereka terima. Mereka dapat memilih untuk dipoles atau tetap tidak dipoles. Tetapi setiap orang yang dinyatakan layak mendapat tempat di bait suci Tuhan harus tunduk pada proses pemolesan. Tanpa pemolesan yang diberikan Tuhan, mereka tidak dapat memantulkan cahaya lebih dari batu kerikil biasa. Kristus berkata kepada pria dan wanita, "Kamu adalah milikku. Aku telah membelimu. Kamu sekarang hanyalah sebuah batu kasar. Tetapi jika kamu mau menempatkan dirimu di tanganku, aku akan memolesmu. Dan kemilau yang kamu pancarkan akan membawa kehormatan bagi namaku. Tak seorang pun akan merebutmu dari tanganku. Aku akan menjadikanmu hartaku yang paling unik. Pada hari penobatanku, kamu akan menjadi permata di mahkota sukacitaku." Pekerja ilahi menghabiskan sedikit waktu untuk materi yang tidak berharga. Hanya permata berharga yang dia poles seperti sebuah istana, memotong semua sisi yang kasar. Proses ini berat dan sulit dan melukai harga diri manusia. Kristus memotong jauh ke dalam pengalaman yang dianggap sempurna oleh manusia dalam kecukupan dirinya sendiri dan menghilangkan sifat meninggikan diri dari karakternya. Dia memotong permukaan yang berlebih dan meletakkan batu itu ke roda pemoles, menekannya erat-erat agar semua kekerasan bisa hilang. Kemudian mengangkat permata itu ke cahaya. Sang guru melihat di dalamnya pantulan dirinya, dan dia menyatakan layak mendapat tempat di kotak perhiasannya. Pada hari itu firman Tuhan semesta alam, "Akankah aku mengambilmu dan akan membuat engkau sebagai materai, karena aku telah memilih engkau." Firman Tuhan semesta alam, terpujilah pengalaman yang betapapun kerasnya memberi nilai baru pada batu itu dan membuatnya bersinar dengan kecemerlangan yang hidup. Disalin dari Review and Herald 19 Desember 1907.
Renungkan lebih dalam. Pada bagian apakah Yesus sedang memoles Anda saat ini? Bagaimana Anda mengatasi rasa sakit yang Anda rasakan saat Dia menghilangkan sisi kasar dari hidup Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan organisasi gerejawi Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Mereka sangat butuh Tuhan, kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan juga dokter spesialis, perawat, dan para pekerja yang melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka diajarkan juga untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.